Di Kitab Kejadian, ada satu cerita diplomasi yang, wah, luar biasa banget. Ini bukan soal perang-perangan, tapi soal gimana sengketa sumber daya yang genting bisa diselesaikan pakai otak, bukan otot. Yuk kita coba bedah bareng-bareng gimana sih strateginya. Oke, jadi alurnya bakal gini nih. Kita mulai dari sebuah permintaan yang agak aneh dari seorang raja, terus kita masuk ke inti konfliknya, sampai akhirnya ada negosiasi yang super unik pakai 7 anak domba. Gimana? Menarik kan? Kita ikutin sampai tuntas ya. Oke, kita mulai. Jadi ceritanya dibuka dengan kedatangan seorang raja nih, namanya Abimelech. Dia ini penguasa lokal di situ. Nah, dia datang menemui Abraham, seorang pendatang. Tapi bukan buat cari gara-gara, malah mau ngajak damai. Dan ini dia, ini kalimat kuncinya. Abimelech ngomong langsung ke Abraham, Tuhan itu nyertain kamu dalam semua yang kamu lakuin. Coba deh bayangin, seorang raja mengakui kalau pendatang ini diberkati. Ini bukan sekedar basa-basi, ini adalah pengakuan atas kekuatan. Dan dari sinilah semuanya bermula. Nah, biar lebih kebayang, ini dia para pemainnya. Di satu sisi, ada Abimelech, Raja Filistin, penguasa sah di wilayah itu. Di sisi lain, ada Abraham, seorang pendatang, tapi bukan pendatang biasa. Dia kaya, berpengaruh, dan disegani. Jadi yang terjadi ini unik banget. Penguasa lokal justru yang datang minta damai sama pendatang. Keren ya dinamika kekuasaannya? Jadi, apa sih yang diminta Abimelech? Dia bilang, sumpah ya sama aku di hadapan Tuhan, kamu nggak bakal curang sama aku atau sama anak cucuku nanti. Ini bukan sekedar perjanjian biasa loh, ini fakta non-agresi yang berlaku turun-temurun. Dia mikirnya jangka panjang banget. Dan Abraham jawab simpel aja, aku bersumpah. Kelihatannya gampang banget ya, deal, selesai. Tapi tunggu dulu, ternyata nggak sesederhana itu. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kesepakatan yang kelihatannya mulus di awal, ternyata punya satu masalah terpendam yang harus diberesin dulu. Jadi pas momen krusial, pas mereka mau bersumpah, Abraham nggak langsung setuju. Dia angkat bicara. Tunggu dulu, katanya. Ada satu hal yang mengganjal nih, kita harus selesaikan ini dulu sebelum kita lanjut. Dan masalahnya apa? Ternyata soal sumur. Jadi sumur yang digali sama Abraham tiba-tiba dirampas gitu aja sama anak buahnya Abimelech. Nah, kita harus ingat, di daerah gurun kayak gitu, sumur itu bukan cuma air. Sumur itu nyawa, itu harta, itu kekuasaan. Jadi ini bukan masalah sepele, ini serius banget. Terus gimana reaksi Abimelech? Dia ngeles. Dia bilang, wah, aku nggak tahu siapa yang lakuin itu. Aku malah baru dengar hari ini. Nah loh, klasik kan? Jadi adu argumen, kata kamu begini, kata aku begitu. Jelas butuh bukti, gak bisa cuma modal omongan. Dan disinilah kita lihat jeniusnya Abraham. Dia nggak buang-buang waktu buat debat kusir. Dia langsung ganti strategi. Dari yang tadinya cuma mengeluh, sekarang dia jadi negosiator ulung yang siap ngasih bukti. Coba deh, lihat langkah-langkahnya Abraham ini diplomasi tingkat tinggi. Pertama, dia kasih domba sama lembu ke Abimelech. Ini buat nunjukin niat baik, buat formalitas perjanjian damai secara umum. Terus, nah ini dia misahin 7 anak domba betina. Dan yang ketiga, 7 domba ini punya tujuan yang super spesifik. Bener-bener terstruktur banget ya caranya. Jelas Abimelech bingung dong. Dia lihat ada 7 anak domba dipisahin, terus dia nanya ke Abram, loh ini buat apa lagi yang 7 ini? Dan ini dia jawaban pamungkas dari Abraham. Dia bilang, 7 domba ini jadi saksi buat aku kalau akulah yang gali sumur ini. Keren banget kan idenya? Domba-domba itu bukan hadiah biasa. Anggap aja itu kayak kwitansi hidup, bukti transaksi. Pas Abimelech nerima 7 domba itu, dia secara nggak langsung mengakui, oke, sumur ini punya Abraham. Nggak ada lagi celah buat bilang nggak tahu. Nah, karena masalah sumur udah beres, akhirnya mereka berdua bisa benar-benar mengikat janji. Mereka bersumpah di lokasi sumur itu, dan sebagai penanda, mereka kasih nama ke tempat itu. Nama yang bakal kita kenal sampai sekarang. Tempat itu dinamai Bersheba. Artinya bisa sumur sumpah atau sumur 7. Pas banget kan? Jadi nama tempat itu sendiri jadi kayak monumen pengingat abadi. Siapapun yang nyebut nama Bersheba, pasti bakal ingat sama cerita sumpah dan 7 anak domba ini. Dan akhirnya, misi selesai. Negosiasi berhasil, semua pihak senang. Abimelech dan panglimanya, Pichol, pulang dengan damai ke wilayah mereka. Hubungan yang tadinya berpotensi konflik sekarang jadi aman, karena ada sumpah, ada bukti, dan ada nama tempat sebagai saksi.
Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak selesai gitu aja. Abraham nggak langsung pergi. Dia melakukan sesuatu untuk menandai perjanjian ini dan menegaskan kalau dia mau tinggal di situ dengan damai dan untuk waktu yang lama. Apa yang dia lakuin? Pertama, Abraham nanam pohon tamariska di Beersheba. Pohon ini umurnya panjang banget, ini simbol komitmen jangka panjang. Kedua, dia berdoa di sana, menyucikan tempat itu. Dan yang ketiga, dia beneran tinggal di sana dengan damai untuk waktu yang lama. Ini nunjukin kalau perjanjian itu bukan cuma buat selesaiin masalah saat itu, tapi buat bangun masa depan yang stabil. Jadi apa sih poin utamanya? Gini, sengketa soal sumber daya yang paling vital, air, ternyata nggak diselesaikan pakai kekerasan. Sama sekali nggak. Tapi diselesaikan pakai diplomasi yang cerdas, pakai bukti yang nggak bisa dibantah, dan dicatat secara publik. Benar-benar pelajaran berharga soal resolusi konflik. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Apa ya yang bisa kita pelajari dari diplomasi kuno ini buat nyelesain masalah-masalah kita sekarang yang seringkali juga soal hak dan sumber daya? Kisah Beersheba ini ngajarin kita kalau solusi yang paling kuat itu kadang bukan yang paling keras, tapi yang paling cerdas. Coba deh renungkan.